Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa S1 Pendidikan IPS dan mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengantar dasar-dasar pendidikan. Karena kondisi pandemik, kita tidak bisa bertemu dalam tatap muka langsung. Kita hanya bisa bertemu melalui tatap muka maya. Karena itu melalui video ini akan saya paparkan tentang dasar-dasar pendidikan sebagai suatu awalan dalam perkuliahan ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pendidikan atau singkat dengan Daspen. Pada mata kuliah ini diasuh oleh dua dosen, yaitu saya sendiri Sukma Perdana Prasetya, dan nanti pertemuan berikutnya akan diasuh oleh Bapak Agus Supriyono. Baik, kompetensi mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini adalah mahasiswa dapat memiliki wawasan tentang pendidikan sebagai suatu sistem dan penerapannya dalam proses pendidikan. Pokok bahasan adalah hakikat pendidikan, pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia, serta implikasinya terhadap pendidikan, konsep pendidikan sebagai suatu sistem dan sistem pendidikan nasional, dasar, tujuan, dan asas pendidikan, pendidik dan peserta didik, permasalahan-permasalahan pendidikan, dan pendidikan di masa depan. Mengapa mahasiswa harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Nah, karena ini terkait dengan suatu kondisi dan kemajuan bangsa. Jadi relasi pendidikan itu terkait dengan kemajuan bangsa. Investasi pendidikan sangat penting dalam kemajuan bangsa. As a nation, we know invest more in education than is defense. Jadi pendidikan itu merupakan pertahanan suatu bangsa menurut George Bush tahun 2000 ya. Perhatian lebih besar harus tetap diberikan terhadap bidang pendidikan demi kelanjutan kehidupan bangsa, itu menurut SBY tahun 2005. Bahkan pasca Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito tidak menanyakan berapa serdadu yang mati, yang tersisa, tetapi justru yang ditanyakan adalah berapa guru yang masih hidup. Nah, itu karena guru atau pendidikan merupakan bekal untuk membangun suatu bangsa. Paradigma pembangunan sumber daya manusia Korea diarahkan menjadi manusia sebagai human capital. Jadi Korea itu menjadikan sumber daya manusia itu sebagai kekuatan utama dalam pembangunan. Tak heran ya adanya K-pop, drakor dan sebagainya itu diarahkan oleh Korea untuk membangun bangsanya seperti itu. Nah, pendidikan adalah suatu usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, pendidikan merupakan suatu usaha sadar, teratur, dan sistematis yang dilakukan orang-orang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi agar anak-anak mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Ini menurut Indra Kusuma. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti. Dalam hal ini ada kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan budi pekerti, karakter itu adalah hal yang harus menjadi bagian penting dari pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sistem pendidikan dan pembelajaran standar internasional itu ada 4 pilar pendidikan, yaitu Learn to know, learn to do, learn to be, and learn to live together. Nah,
Dari 4 pilar ini menimbulkan satu objektif pendidikan, yaitu pengembangan pengetahuan, wawasan, keilmuan. Learn to do menghasilkan pengembangan kemampuan dan pengalaman. Learn to be pengembangan dan keahlian dan prestasi. Learn to live together menghasilkan kemampuan untuk pengembangan adaptasi sosial dan lingkungan. Tingkat ketercapaian intelektual bisa mencegah masalah, menciptakan peluang, memecahkan masalah, memanfaatkan peluang, memahami masalah, memahami peluang, dan melihat masalah, melihat peluang. Dari bawah dulu seharusnya ya, melihat masalah, memahami masalah, memecahkan masalah, dan mencegah masalah. Nah, di melihat peluang, mampu memahami peluang, mampu memanfaatkan peluang, menciptakan peluang. Jadi masalah itu bukan suatu hal yang harus dihindari, tapi masalah itu dalam pendidikan harus diciptakan untuk menjadi satu peluang. Nah, trisentris pendidikan, profil pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada peran pemerintah, dalam hal ini ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPAK, DPRD, kemudian ada bantuan internasional, ada UNESCO, UNICEF, USAID, NGO, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal, keluarga dan masyarakat, industri, LSM, komite sekolah, dewan pendidikan. Ada juga di sini lembaga pendidikan formal, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, kita sekarang ada di perguruan tinggi, di perguruan formal untuk membuat satu pendidikan yang sistematis. Jadi ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Nah, disebut trisentris yang harus menjadi satu kesatuan untuk menciptakan pendidikan nasional yang integratif. Nah, urgensi mata kuliah Daspen dalam profesionalisasi guru adalah: yang pertama adalah kualifikasi akademik, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah sertifikasi. Kompetensi ada kompetensi pedagogis, kompetensi tentang kemampuan mengajar, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di sini adalah kalau kalian belajar di pendidikan IPS, maka kemampuan menelaah ilmu-ilmu IPS, ilmu-ilmu pengetahuan sosial sangat dibutuhkan untuk menjadikan guru yang kompeten. Nah, kompetensi pendidikan menurut PP nomor 19 ada 4 ya. Ada pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Kalian bisa baca sendiri apa makna dari kemampuan ini. Nah, ini ada data hasil penelitian menurut International Education Achievement, bahwasanya kemampuan membaca siswa kita sangat kurang. Kemudian di sini juga kemampuan siswa dalam belajar matematika dan IPA juga kurang. Kemudian menurut INDP bahwa Human Development Index manusia Indonesia itu sangat kurang, yang menempati urutan 110 dari 173 negara ya, dan 112 dari 175 negara ini tahun 2002 dan 2003. Jadi masih jauh. Fakta rendahnya mutu sumber daya manusia, padahal sumber daya alamnya membuat sumber daya alam tidak terkelola secara optimal untuk masyarakat. Jadi di negara kita itu kan kaya akan sumber daya alam, tapi karena sumber daya manusianya kurang mumpuni, nah itu mengakibatkan tata kelola sumber daya alam tidak optimal. Nah, dikelola secara sistematis. Oleh karena itu pendidikan perlu dikelola secara sistematis untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersatukan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul sehingga mampu mengelola sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam dengan baik. Nah, apa yang salah? What's wrong? Jadi mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan, output pendidikan tidak ready for use, jadi tidak siap pakai, besarnya pengangguran, sekolah menengah dan perguruan tinggi, pembelajaran cenderung teoretik, tidak terkait dengan dunia nyata,
guru kualifikasi TK, pendidikan guru. Ini guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang. Nanti kalau mengajar IPS SMP, maka yang berhak mengajar IPS SMP nanti adalah sarjana lulusan S1 pendidikan IPS. Itu yang harus disadari, misalkan seperti itu. Nah, di dalam pendidikan ada satu pergeseran paradigma, yaitu dari input oriented education, jadi pendidikan yang berorientasi masukan, kemudian bergeser ke arah outcome based education, pendidikan yang berorientasi pada hasil atau standar atau kompetensi. Rekonstruksi pendidikan di era informasi, ada broad based education, paradigma pendidikan, kemudian life skill, orientasi pendidikan pada keterampilan, kemudian berbentuk kurikulum, kemudian berbentuk berbagai macam model-model pembelajaran yang kontekstual, kemudian evaluasi yang autentik, dan yang terakhir adalah model manajemen sekolah yang optimal. Ini tadi adalah pengantar dari dasar-dasar pendidikan. Nah, strategi pembelajaran perkuliahan ini adalah nanti kita akan ketemu melalui bisa melalui channel YouTube, bisa melalui Google Classroom, atau juga bisa melalui WA ya. Kemudian ada penguatan dari dosen, kemudian kesimpulan. Karena sekarang masa pandemi, jadi perkuliahan banyak dilakukan melalui sistem daring, baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian di dalam learning management system di Google Classroom kita bisa melakukan diskusi kelompok, kemudian bisa juga nanti kita melakukan upload tugas. Jadi paper individual nanti diupload di dalam Google Classroom sebagai persyaratan kalian bisa UAS. Nah, kontrak perkuliahan, mengikuti kuliah dan ujian serta mengerjakan tugas presentasi kelompok dan individual semua dilakukan di dalam Google Classroom. Nah, untuk bisa melihat tayangan perkuliahan nanti berbagai macam channel aplikasi bisa disampaikan di dalam grup WA. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.